Nah, sekarang kita bahas soal impor beras. Impor beras. Sebegitu ngototnya untuk impor beras. Tapi nggak salah gitu. Karena sesuai aturan yang ada, kalau cadangan Bulog kurang dari 500.000 ton, cadangan impornya kurang dari 500.000 ton, maka boleh impor gitu. Secara aturan memang tidak salah gitu, dan tujuannya untuk menjaga stabilitas pangan nasional. Tapi gue cuman jadi merasa lucu aja sih. Disinilah kelihatan bahwa manajemen stok kita itu tidak baik gitu. Iya kan? Emang cadangan impornya Bulog masih sisa tinggal sisa 200 ribuan lah gitu, 280 ribu apa berapa gitu, apa 220 ribu ton gitu. Terakhir Bulog impor dari informasi yang ada kan 2018 kalau nggak salah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau aturannya adalah di bawah 500 ribu maka bisa impor supaya menjaga stabilitas, berarti yang diimpor cuman sisanya 200 ribuan lagi dong supaya pas jadi 500 ribu. Tapi kan enggak, pasti ngimpor nggak mungkin cuma 200 ribu ton, pasti ngimpor 1 juta ton lebih. Iya dong, iya kan. Masalahnya ada ketika impor yang tersisa ini, yang dari 2018 berasnya masih ada, dan itu udah makin rusak berasnya. Jadi sulit untuk dipakai. Nah, makanya tadi gue bilang manajemen stok kita yang jelek gitu. Ya kan, 200 ribu ton belum terdistribusi kemana aja selama ini gitu. Terus kemarin raskin itu kenapa nggak dipakai itu? Kenapa ketika COVID banyak bansos nggak pakai itu aja gitu? Kalau segitu banyaknya masih beras yang ada tersisa di gudang Bulog gitu kan. Jadi ya kebayang ketika kita mau melakukan pembelian impor barang untuk menjaga stabilitas, tapi di saat yang sama kita tahu kita akan memproduksi segitu banyak barang gitu, bahwa dalam waktu 2-3 bulan lagi akan ada panen raya gitu, yang artinya kita akan kelimpahan stok berapa juta ton beras yang cukup untuk ya kalau perhitungannya benar harusnya cukup untuk menjaga stabilitas pangan nasional gitu sampai panen raya berikutnya gitu kan. Nah, artinya sekarang tinggal impor itu mau buat apa? Kalau panen rayanya terjadi dan sukses, dan itu cukup untuk sampai panen raya berikutnya, which is itu berapa bulan, kan panen raya sebenarnya sekitar 6 bulan sekali kan sekarang kan. Walaupun panen bisa 3 bulan sekali, ada yang 3 atau 4 bulan sekali, tapi kalau bicara panen raya biasanya 6 bulanan lah gitu. Artinya akhir tahun masih aman gitu.
Buat apa ngimpor? Kan itu yang jadi masalahnya kan. Bulog, yang serunya adalah Bulog nolak gitu melakukan impor. Ini gue cukup salut sih sama si Buas nih, Budi Waseso. Kita nggak mau, ya susah juga ya, karena kalau nggak diomongin ya salah juga. Impor itu walaupun yang melakukan Bulog, tapi kan pasti ada pelakunya yang melakukan impor sebenarnya, bukan langsung Bulognya. Kalaupun itu yang melakukan langsung Bulog, beli langsung dari entah dari Thailand lah, entah dari mana gitu. Tapi pasti belinya mungkin lewat satu perusahaan di Singapura gitu kan, nggak langsung dari Thailand. Dimana perusahaan di Singapura itu mungkin adalah perusahaan yang kita nggak tahu punya siapa gitu. Kalaupun langsung dari Thailand, pasti Thailandnya ada ya. Ini yang selalu jadi iniannya orang lah, apa, curiganya orang gitu. Impor nih pasti ada yang sama seperti minyak gitu. Impor minyak ya kita udah tahu lah, udah jadi rahasia umum kok mafianya siapa gitu kan. Kalau minyak kita impor-impor pada produksinya ada gitu. Yang jadi masalah kenapa produksinya nggak digedein gitu dan nggak diperbaiki kilangnya gitu, malah impor terus ya, karena ada duitnya. Nah, sekarang baru dibenerin nih kilang-kilang ini, impor dikurangin ya kan untuk minyak. Beras pun sama, produksinya ada kok, kenapa harus tetap impor? Ya karena ada aturannya bahwa di bawah 500.000 harus boleh membeli barang supaya menjaga stabilitas. Kan harus dihitung dong. Kita ini mau panen raya. Sebenarnya kalau kita tuh udah tahu berapa sebenarnya nilainya gitu panen raya ini, ya kan? Kita bisa prediksi apakah akan sukses atau tidak nih panen raya. Apa sih yang bikin gagal panen raya? Setahu gue tuh cuman 2. Bencana alam. Maksudnya bencana alam tuh oke lah, kita langsung buka aja lah. Misalkan cuman 3 menurut di kepala gua gitu, ya kan? Banjir besar, gempa bumi sehingga sawahnya rusak, hancur semua. Gua sulit bilang kalau kebakaran, karena jarang kebakaran tanaman padi. Dan yang ketiga adalah binatang. Tiba-tiba ada wabah belalang, wabah burung apa gitu kan, binatang. Cuman 3 itu doang, tapi itu kan bisa dicegah sebenarnya. Kalau hujan kita bisa cegah, kalau gempa kita nggak bisa. Hujan kita bisa jaga supaya hujan itu nggak terjadi di situ gitu, dibikinlah hujan di laut. Kalau binatang kita bisa cegah dari sekarang gitu kan, kelihatan kok pencegahannya bisa dilakukan gitu. Artinya apa sebenarnya mitigasinya tuh, resiko-resiko kena supaya panen raya ini berhasil itu, kegagalan atau masalah yang muncul dari panen raya itu bisa, resikonya bisa diidentifikasi dan bisa dimitigasi gitu. Nah kalau itu bisa dimitigasi, bisa dihitung juga dong panen raya ini sebenarnya hasilnya akan ada berapa puluh ton gitu yang akan ada, dan berapa ton yang harus diserap oleh Bulog gitu dari panen raya ini. Kalau itu udah dihitung, ketahuan stok nasional sekian, aman nggak? Kalau aman, bahkan bisa sampai 2 panen raya lagi, ngapain harus beli? Ya kan? Jangan karena ada aturan bilang di bawah 500.000 untuk menjaga stabilitas kita harus beli barang. Nggak perlu juga. Pertanyaannya adalah, udah dihitung belum stok nasional ini? Udah dihitung belum hasil panen raya ini? Lah kalau belum dihitung gimana? Ambulans Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ada ambulans ya? Gede banget lagi mobilnya.
Ada nggak hitungannya? Kalau nggak ada hitungannya mah nggak akan pernah tahu kita gitu, dan kita akan dikibulin lagi dengan kewajiban impor ini gitu. Nanti APBN kita tergerus lagi gitu kan. Itu terus yang terjadi. Capek. Kecuali udah dihitung jelas bahwa oh nih prediksi kita panen raya kita cuma sekian, kebutuhan nasional segini, sedangkan panen raya berikutnya sekian, jadi nggak akan mengcover sampai 2 panen raya gitu, tengah jalan akan habis segini, jadi kita bisa impor. Oke, kita impor, baru dibahas impornya kapan. Sekarang cuman ngomong impornya nggak pada saat panen raya. Bukan di situ sih menurut gue masalahnya, bukan pada saat panen raya, butuh atau enggak impor. Kalau nggak butuh ngapain gitu. Mungkin itu sih yang bisa kita lihat ya dari sisi ini. Emang banyak yang harus dibenerin sih di Indonesia inilah ya. Perhitungan ini tuh harusnya sudah menjadi hal yang dasar banget. Karena dikelola bukan dikelola seperti perusahaan profesional, tapi dikelola supaya kita bisa ngambil duit dari perusahaan kita gitu, dari perusahaan ini. Makanya jadinya kelolanya seperti itu. Gitu. Nah, ada satu topik yang menarik yang muncul hari ini tuh adalah Luhut komplain soal semrawutnya kabel laut. Pak, jangankan kabel laut, kabel darat aja berantakan ini kita. Iya kan? Adalah kabel yang di atas, adalah kabel yang di bawah. Kabel di bawah dibongkar, isinya nggak jelas, tumpang tindih kabel-kabelnya, salah potong. Kabel laut gimana nggak berantakan? Udah ada kabel, sambungin, udah cemplungin aja gitu, nggak diatur tata letaknya. Darat apalagi lebih parah, main gali aja, main tanam aja. Siapa yang duluan nanam dia yang dapat untung, yang berikutnya nanam, ah nih yang lama punya siapa, geser aja gitu. Kacau soal kabel tuh. Terus mau gimana ya, semua harus diberesin satu-satu, ya kan? Kenapa itu bisa terjadi? Ya master plan dari awalnya yang begitu, karena tidak diatur gitu. Strukturnya tuh cuma yang insidental aja, butuhnya segini, udah taruh. Persis kayak orang bangun rumah gitu, bukan pakai perencanaan yang mateng. Udahlah, butuhnya gini, udah tarik aja, udah. Oh ini ada palangnya begini, oh kabel listriknya gimana, udahlah gini aja, melintang aja tuh kabel listrik, yang penting nyetrum. Gitu. Ya itulah. Sekarang Bapak sebagai koordinator maritim dan investasi, ya karena itu di maritim, ya tolong diatur lah kabel-kabelnya. Karena gue yakin kabel-kabel itu mempengaruhi kecepatan transmisi data dan segala macamnya gitu. Jadi ya kalau masih bisa diatur, tolong diatur lah Pak. Tapi yang jadi masalah apakah bisa bikin ulang? Karena yang udah berantakan itu apakah bisa karena kalau kita bicara manajemen kabel, kadang yang berantakan ini mesti dicabut dulu dan disusun ulang dan dimasukkan ke dalam satu
satu hub gitu supaya nggak bececeran gitu kan. Nah ini memungkinkan nggak? Ya, kalau bisa sih kenapa enggak kan? Tapi ya tadi gue bilang manajemen stoknya seperti itu, perencanaan kabelnya begitu, ya udah. Nah, semoga bisa dengan aturan yang baru dan implementasinya dijaga dengan baik lah. Itu paling itu sih harapannya ya.